Salam menyan, salam sehat kepada menyaners dari seluruh penjuru nagari. Kembali lagi kita di Atlantis series ke 130. Pambukaning Gendong Kencono, Kalingan Ron Selembar. Oke, sekarang kita menunggu kehadiran Mas Agung dan juga tentunya Mas Merta. Halo Mario, Halo Om. susah nyebut ini, tapi kenapa ini? Kayak mulai kayak gini, susah nyebut. Tapi dari tadi aku udah masuk nggak bisa. Sekarang kan Sorry ini, Om, kayak suara Om agak mendem atau di aku aja ya? Kayaknya di aku agak mendem. halo Ade, benar. Atau aku pakai ini, pakai headset. Coba boleh pakai headset. Akunya kesek-kesek tapi Om apa tadi? Mungkin Halo, gimana ini? nah iya. Aman Boleh ya? dibawa. Tes. Halo, 1, 2, 3. Akunya aman sih Om. Omnya aman tapi jadi double suara yang lain. Gimana Aman sih enaknya? tapi Aku pakai headset apa enggak? Gitu aja. Pakai headset atau enggak? bentar, aku dah. Bentar. Halo, Dah. Ya, pakai headset nanti apa enggak? mungkin nunggu Mas Merta mungkin. Oke, Kita kalau misalnya nunggu Mas 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 bertanya apakah Mumpung masih nunggu Mas Merta, Rio. Ini ngobrol dikit. Yo. Tentang gimana yang Om? kemarin. Kan ini ya, kalau kerajaan besar, itu kan biasanya di depannya pasti ada yang namanya taman mini. Gitu. Oh iya. Dalam dalam istilahnya zaman dulu itu cetakan negara gitu kan. Iya, cetakannya negara. Iya bener Om, cetakannya negara kalau bahasa Indonesianya ya. Bukan bahasa Indonesia, nama aslinya itu cetakan negara gitu. Oh, Jadi kan cetakannya negara. harusnya di Iya, depan iya. Mojokerto itu ada daerah yang namanya cetakan negara gitu kan. Iya. Aku Betul, tidak betul. ngomong masalah masalah percetakan negara loh ya. Iya. Ngomong Kan cetakan bukan negara. jadi nggak pakai kata ini, nggak kata ibuan per kan Om, nggak. Oh Dia enggak, cetakan ya. aja. Ya, ya. Nah, ketika Mojokerto itu diserang kan berarti cetakannya negara itu masih ada perlindungan kan. Biasanya yang zaman sekarang aja kalau ada demo atau apa dipasang kawat berduri kan. Iya, betul. Kalau dipasang kawat berduri kan berarti banyak korban yang menyerang dalam kondisi berlari itu akan pada banyak yang mati karena kena duri ya. Dan duri itu dalam bahasa Jawa kan ri ya. Jadi banyak yang kena ri gitu kan. Oh Ada iya dikenal bener Om. Rahayu, Ah, Rahayu Bapak Mas Merta, Agung, Rahayu, Karno, di Merta, Rahayu. makasih. Apa kabar ini? sehat. Apa kabar semua? Bapak Agung, Sehat, Mas Aryo. sehat Sehat, juga. sehat. Sehat-sehat Ini juga, Pak agak Merta. ini aja. Tadi alergi, jadi agak meler. Eh, kalau Musim aku habis makan lagi pedas, musim Mas Aryo. aku lagi Iya. habis makan pedas makanya agak halu-halu. Oke. Kita lanjut dulu Om. Tadi gimana Om tadi? Kan Ini tadi kita lagi ngomong ini Mas ketika Merta, kita lagi ketika ngomong ini ya Mas, cetakannya negara ya Om ya. Cetakan Ah, negara itu atau taman mininya Mojopahit teman itu dulu namanya Mojopahit itu cetakannya negara. saya. Gitu. Dan ini makanya banyak 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 korban yang kena ri kan.
Iya, banyak yang kena aku ri. ngomong masalah daerah Kenari loh ya, tapi ada banyak Bukan, orang Kak. yang kenari. Kena ri. Kenari. Ya. Pakai Kenari. spasi soalnya. Pakai spasi. Kenari tapi di dekatnya cetakan negara gitu loh. Betul. Dan Kecetakan di belakang negara berarti. Oh, kenapa? jadi pagar Borobudur itu pasti kan berlapis kan, nggak cuma di satu ini kan, seperti kalau ada demo di istana kan kita ngelihat ya kelilingi pagar berduri dan itu tidak sama satu lapis kan biasanya. Makin dianggap berbahaya berarti lapisannya banyak pagar berdurinya gitu, berarti daerah ringnya itu banyak gitu loh. Jadi makanya harusnya di daerah pertempuran itu memang ada daerah yang mengandung nama-nama duri gitu kan, mengandung nama-nama ri itu. Tapi daerah paling depan juga adalah Kenari itu karena banyak orang kena duri di situ. Tapi Kenari itu bisa loh ya, Kenari, jadi bukan Kenari disambung loh ya. Ada ini ya, Gunung Duri ya Om kayaknya ya. Oh iya, sampai menggunung, durinya sampai menggunung-gunung gitu karena harus tinggi kan supaya nggak jadi terobos. Karena jadi pertempuran tidak terjadi di daerah sekitar tempatnya paling meriam itu, maka di belakang harusnya ada pasukan yang membatasi itu supaya tidak bisa masuk ke sana ya, dari pasukan Majapahit, dari pasukan khususnya itu pasukan Pamalayunya itu kan. Artinya harusnya ada daerah namanya Pamalayu di belakang. Ada daerah kampung Pamalayu, daerah pasukan dari Pamalayu. Harusnya tuh. Gitu tapi Mas. Nggak tahu ya. Tapi nama kena duri itu, nama kena ri itu masih ada nggak ya sampai sekarang ya, nama kena ri itu? Tadi Menyaners bilang nggak ada. Menyaners kayak nggak ada deh. Nggak ada. Oh nggak ada ya. Nama kenari nggak ada ya. Nggak ada katanya. Daerah Gunung Duri juga nggak ada. Daerah Gunung Duri juga ya, mungkin nggak sampai gunung kali Aryo, cuma sampai setinggi bukit kali. Oh iya, setinggi bukit ya. Duri. Nggak ada. So, sama ini toh. Karena penyerang itu ada dari dua sisi dan ada yang berseragam warna merah sama berseragam warna putih ya, dan itu rata-rata adalah yang berseragam warna putih itu orang Tempo, maka ada daerah namanya Tempo Putih harusnya Aryo. Aku bukan ngomong Cempaka Putih ya, tapi Tempo Putih. Bukan. Itu kan harusnya. Pasukan yang menyerang kan dari Cempo kan, dari Cempo ya. Jadi korban itu jadi posisi pasukan lawan yang jadi korban sekarang kita ukur itu Aryo, luasnya berapa. Sedangkan ini cuma melawan 20 orang kan. Melawan 20 orang. Sebenarnya 19 orang plus satu tamu. 19 orang plus satu tamu ya, sebenarnya tuh. Satu tamu ini belain bener negara kita waktu itu kan. Dia jadi korban ya Mas. Tapi ini wilayahnya bisa kita ukur karena harusnya posisinya berseberangan, jadi di seberang utara dari daerah yang namanya kawi berkali-kali itu, dan bukan kawi satu kali ya, kawi lebih dari satu kali gitu maksudnya. Itu harusnya ada pemakaman aneh di sana yang nggak tahu sekarang pasti sudah nggak ada ya. Itu dari mulai daerah ya dinamakan keramat itu sampai Tempo Putih itu, terus ke utara, terus ke timur lagi sampai ke itu deh, itu pasukan lawan ada di sana gitu kan. Itu kuburannya ya, kuburan pasukan lawan ya, arti tegaskan seluas itu harus seluas jadi ya gitulah pokoknya. Hitung aja kira-kira kalau per satu itu berjarak sekian meter persegi itu jadi ukur berapa korban dari pihak lawan gitu. Sementara ketika Pangeran di Bondan Kerjawan itu berusaha memukul balik kan, kemudian sempat berjanji dan tempatnya menjadi tempat yang sekarang ini harusnya pernah dipakai untuk yang namanya beliau waktu itu masih pemuda ya, jadi sumpahnya beliau untuk itu akan diulangi di situ gitu kan. Iya betul. Sumpahnya diulangi di situ gitu. Cuman nggak tahu aku di mana tempat itu gitu. Dan karena beliau maju dan Prabu Brawijaya tahu persis bahwa itu jongko harus begitu karena ada deh gitu, karena masalahnya ada deh gitu tadi, dan maka tempat beliau kena marah Prabu Brawijaya ada daerah yang tempat beliau didukani atau diseneni itu harusnya nggak jauh dari tempatnya Aryo kan. Iya, enggak, kita nggak tahu Om, kita nggak tahu tempatnya di mana. Tahu ya, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Mungkin kalau ada yang tahu bantuin kita ya.
Oh ya, Iya, tapi jadi tempat kami deket di tempat mereka si Bondan Kejawan waktu masih muda bersumpah itu di dekatnya itu kayaknya ada daerah yang namanya Diseneni ya Om ya. Heeh. Berarti gitu, iya betul. Senin. Senin. Seneni Mas, pakai I. Dimarahin Seneni, soalnya. bukan bukan Senen, Seneni. Di Senin. Terus berarti kan ini posisi kami 20 kali tadi gitu. Kan 20 orang ya, jadi kami 20 ya. Bukan Kami dua. 20. Bukan, Bukan dua, bukan dua. bukan dua. Kami 20. Itu kan karena perkembangan keadaan dan masalah waktu, maka kemudian nama itu agak bergeser ke arah timur. Jadi ini kemungkinan besar daerahnya dekat daerah tempat kena ri itu Aryo. Jadi ada di dalam gang dan kemungkinan saat ini tempat itu jadi dekat tempat kos-kosan. Jadi itu tempatnya mungkin bukan orang Sumatera yang punya, cuman di situ pasti masih ada jedanya Aryo, masih ada batu batanya yang untuk bukti bahwa di situ ada bekas tempat di mana 20 orang yang membela Mojokerto satu itu gitu. Ada itu pasti masih ada itu. Oke, Om. Cuma di mananya aku nggak tahu. Sekian Masih nggak dongengnya tahu. Om. Sekian dongengnya. Sekian aja Sekian. deh. Sekarang Oh, udah dilanjut kita dulu. selesai. Oh, selesai live-nya Bikin, Om. bikin penasaran nih. Mungkin Mas Merta harus dicari juga tuh, siapa tahu tahu tempatnya di Bali, kita nggak tahu ya Om ya. Kita nggak tahu. Karena Makanya menyangkut jadi penasaran nih. Nyari-nyari jadinya nih. menyangkut masalah sastro bulan gitu. Aku nggak ngomong Trawulan loh ya, sastro bulan loh. Iya. Oke, lanjut dulu aja deh. Oke, Nanti lanjut. kalau ingat dilanjutin lagi. Tapi kayaknya nggak menarik kan cerita ini. Iya, nggak menarik. Sepi banget Om, tadi sepi banget kolom komentarnya sepi. Oke, begitu Oke, Mas Merta sudah siap hari ini 106. 106 slide. Siap. 100. Siap. Oke. Kalau gitu kita mulai. Sudah siap minum ya Mas ya? Siap. Oke. Langsung saja. Kita mulai ya. Pambukaning Gedong Kencana part 4.5 Kalingan Ron Selembar. Slide 1. Saat ini manusia melihat hanya menggunakan mata. Hal ini karena sudah melupakan tradisi lama yang justru membuat mata satunya menjadi tidak berfungsi lagi. karena mata manusia yang dua itu kan masih ketutupan raga. Raga ini masih nutupin kita, pandangan kita yang sebenarnya. Nah, tapi bagaimana supaya mata satu ini bisa berfungsi kan saya juga tidak tahu. Oh ya, ini kalingan ron selembar itu artinya ketutupan daun selembar. Karena ron itu artinya daun ya. Makanya dalam zaman dulu itu nyebutnya rontal, bukan lontar loh. Rontal, bukan lontar. Jadi orang yang kebalik nyebut R jadi L, L jadi R itu biasanya kan orang Sempok ya kalau nggak salah ya Aryo ya. Sempok putih itu anak buah Mungkin itu Om, putih. mungkin. Lanjut Mas Merta. Ya, slide 2. Mata manusia juga memerlukan nutrisi yang diperlukan untuk meregenerasi sel penglihatan. Begitu juga dengan mata satu yang ada dalam diri kita. Harus dirawat dan dijaga. Namun karena dianggap tidak ada, maka mata satu tidak diperlakukan selayaknya anggota badan yang lain. Sekarang gini aja ya, tangan kalau nggak pernah digerakin, itu juga nanti akan gerakin jari-jari itu akan susah. Misalkan seperti apa namanya tuh gini ya, ini gitu, ini gerakinnya kira sepele tuh, tapi kanan semua, kiri semua itu pasti akan susah itu kalau nggak terbiasa gitu. Kalau seperti misalnya gini nih ditempelin ke perut, terus kemudian jempol nempel, terus gerakin satu-satu gitu. Tapi jangan sampai gerak dua ya. Artinya apa? Semua anggota badan itu kalau misalkan tidak pernah kita gunakan, ya lama-lama kita kehilangan kontrol beneran. Contohnya dari kaki coba digerakin satu-satu gitu. Kalau kan karena gerakin dari kaki satu persatu mulai dari kelingking sampai jempol itu kan jarang dilakukan orang, karena hal itu jarang dilakukan, maka akhirnya untuk menggerakkan satu persatu jempol juga akan kesulitan, satu persatu jari kaki juga akan kesulitan.
seperti halnya ini tadi kan, coba aja kalau gini gerakin satu-satu pasti akan susah. Itu karena masalahnya yang ketidak pernah digunakan. Nah, tapi cara menggunakannya gimana mungkin keluar yang tahu. Nah, Ayo lanjut. hilang. Kenang Slide 3. Keterbalikan pandangan karena lensa mata yang berbentuk lensa cembung ini justru dianggap sebagai kebenaran pandangan. Dalam pelajaran fisika, gitu. Gayanya soal fisikanya ya. Itu kan dalam lensa tembung itu akan dibagi ruangan menjadi ruangan 1, ruangan 2, ruangan 3, dan ruangan 4. Dan jumlah ruangan benda dan ruangan bayangan itu harus selalu 5. Jadi kalau benda di ruang 2 itu maka bayangan pasti akan ada di ruang 3. Itu sebab bayangannya nyata. Dan itu kalau di ruang 2 berarti di ruang 3 akan diperbesar. Jadi nggak mungkin. Jadi karena retina mata kita itu lebih kecil, maka pasti bentuk bayangannya diperkecil, sehingga benda pasti harus ada di ruang 3. Kalau benda di ruang 3 maka bayangan ada di ruang 2 di retina kita, dan itu berarti diperkecil dan terbalik ya, nyata terbalik diperkecil. Tetapi kan anehnya yang dikatakan nyata itu terbalik loh, bukan yang tegak juga. Jadi berdirinya beda gitu loh, bukan berdiri yang sama dengan yang ini. Jadi sebenarnya nggak, kita lihat yang terbalik tuh, cuman kita menganggap bahwa alamnya nggak terbalik. Jadi sebenarnya terbalik siapa gitu kan. Maka mata dua yang kita gunakan ini sebenarnya melihat apa-apa terbalik, cuman kita nggak ngerasa aja gitu kan. Berdasarkan teori fisika loh, bukan berdasarkan teori saya. Lanjut. Slide 4. Selain itu, lensa cembung justru membelokkan cahaya, sehingga ada daerah yang harusnya dilewati jadi tidak terlewati. Akibatnya, ada daerah terdefinisi jadi malah tidak terdefinisi. Ya itulah dia, karena dia menuju ke arah fokus kan oleh lensa cembung itu, sehingga ada daerah yang harusnya kelihatan jadi enggak. Kayaknya begitu. Itu ya. Kalau dianggap salah ya monggo. Lanjut Mas, bentar. Slide 5. Pada lensa cembung, justru bayangan yang nyata malah ada di belakang dari benda tersebut. Jadi butuh layar dalam melihat bayangan nyata. Oh, ini gambarnya salah Haryo. Ini kok gambar bayangan maya ya? Nah itu. So, ini salah juga. Ini kan berarti kalau benda salah, gambarnya bukan itu harusnya. Kalau ini kan benda kalau di ruang 1, bayang di ruang 4. Jadi, Aku cari dulu. gambarnya keliru. Nggak usah dicari lah, di kelamaan. Yang jelas gambarnya bukan itu gitu. Karena bisa menyanus, bisa nyari sendiri di Google lah gambarnya seperti apa gitu. Ini gambarnya bukan itu. Ini. Ya itu harusnya. Kan yang ya itu juga bisa, ya bawahnya juga bisa. Itu. Tapi seharusnya benda itu di ruang 3, karena supaya bayangan di ruang 2, supaya bayangan mengecil. Karena kalau bayangannya membesar, berarti kan mata kita nggak muat untuk bayangan itu terbentuk di retina gitu. Jadi kalau itu ternyata kenyataannya sudah terbalik, dan diperkecil. Namanya diperkecil itu ada bagian yang pasti hilang dari pandangan kan. Kalau ada bagian yang hilang dari pandangan, maksud ya kita melihat dengan sempurna gitu kan? Enggak toh, harusnya seperti itu. Lanjut saja Mas Karta. Slide 6. Bahkan jika benda berada di fokus, maka secara penggambaran tidak akan bisa menemukan titik posisi bayangan benda. Tapi anehnya justru dianggap bisa. Maka dalam lensa, terutama loop, justru ada kondisi di mana mata tidak berakomodasi. Secara ilmiah kalau digambar, kalau benda ada di fokus, maka menghasilkan garis sejajar. Garis sejajar itu berarti tidak ada bayangan kan. Tapi masalahnya itu dianggap sebagai keadaan di mana mata tidak berakomodasi atau mata tidak tegang gitu loh. Dan itu bendanya kelihatan kan, itu betul ya. Harusnya kan nggak bisa kalau digambar nggak ada, ya berarti harusnya nggak ada bayangan gitu. Lanjut Mas. Slide 7.
Demikian juga saat makin mendekati mata, atau dikatakan ketika benda ada di ruang satu, maka bayangan malah di belakang benda, jadi bukan di dalam mata. Artinya, makin dekat malah tidak akan terbentuk bayangan pada retina mata. Yang terlihat itu adalah bayangan maya kan. Bayangan maya itu bayangan yang ada di belakang benda gitu. Jadi lucu loh, itu kok bisa dilihat, kan nggak terbentuk di retina, kenapa bisa dilihat? Tapi ya pertanyaan seperti ini membuat saya diserap dulu waktu SMP dulu. Gitu. Lanjut Mas. Slide 8. Jadi jelas, ada masalah dengan pandangan kita di jarak yang lebih dekat dari fokus. Yang dikatakan fokus malah membuat mata kita jadi tidak berakomodasi. Jadi fokus itu malah tidak fokus. Jadi kalau kita ternyata melihat benda di ruang 2 itu juga akan kesulitan karena bendanya terlalu besar kan akhirnya. Jadi aturan ini sebenarnya berlaku apa enggak sih? Kalau berlaku berarti kan kita hanya bisa melihat benda di ruang 3 ini. Kalau benda di ruang 1 berarti malah nggak kelihatan sama kita atau gimana gitu ya. Oke lanjut. Slide 9. Itu semua karena ada 3 jenis sinar yang secara fisika diklasifikasikan sebagai 3 jenis sinar utama yang digambarkan sebagai garis lurus. Masalahnya, benarkah cahaya bergerak lurus? Mungkin bisa dilihat ketika kita menggunakan apa namanya itu loop, dan loop itu untuk kita senterin, terus kita taruh kertas di sebelahnya, apakah benar nanti jalannya sinar itu lurus? Dan kelihatan kok sebenarnya jalannya melengkung, bukan lurus. Ya, problemnya itu ketika melengkung dianggap lurus itu gimana gitu loh. Jadi yang melengkung itu sebenarnya teorinya atau gitu loh. Yang bikin teori atau memang melengkung itu dianggap lurus oleh ahli gitu kan. Masalahnya nggak kelihatan lengkung, benar-benar kelihatan nggak kelihatan lurus, benar-benar kelihatan lengkung kalau kita Berarti benar-benar sejajarkan dengan kertas. ini teori pengabaian ya Om. Ya, karena berdasarkan analisis tadi. Oh iya betul. Oke lanjut. Slide 10. Masalah yang lain adalah bayangan yang terlihat jelas dan dikatakan bayangan nyata, justru selalu terbalik. Bayangan dikatakan nyata selalu terbalik. Kalau terbalik berarti sudah terbalik diperkecil gitu loh problemnya. Kalau terbalik sesuai ukurannya masih nggak masalah ya. Terbalik diperkecil, artinya yang kita lihat itu hanya benda-benda yang diperkecil dan posisinya terbalik. Jadi yang sebenarnya itu kayak apa sih gitu kan? Yang kita lihat itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah yang terbalik itu kita anggap sebagai bayangan yang tidak terbalik gitu? Sekarang masalahnya itu kan. Oke, lanjut Mas. Slide 11. Sudah diketahui bahwa bayangan yang terbentuk kalau lebih jauh dari fokus adalah bayangan terbalik. Tapi mengapa di fisika tetap saja digambarkannya bukan terbalik? Jadi seperti apa dunia ini sebenarnya? Nah, jadi kalau misalkan dikatakan bahwa apa yang kita lihat terbalik, seperti dalam teori fisika tadi, maka seharusnya kalau kita memegang benda di sebelah kanan, maka tangan kita harusnya bergeraknya ke kiri, bukan ke kanan gitu. Tapi kan kenyataannya benda yang kita pegang di kanan tetap di kanan gitu loh. Jadi yang benar tuh gimana gitu loh. Kalau dikatakan terbalik ya seharusnya kalau kita mau megang di kanan, maka tangan kita bergerak ke kiri dengan sendirinya, harusnya gitu kan. Ini enggak loh, yang kita lihat di kanan ya kita pegang ke kanan kok tangan kita gitu loh. Telepon yang kita pegang di atas ya ke atas, tangan ini benar-benar ngikutin gerakan mata. Jadi sebenarnya teori tentang nyata terbalik itu benar apa tidak dulu gitu kan masalahnya. Karena kalau nyata terbalik berarti tangan kita waktu mau megang sesuatu itu pasti akan berbeda arahnya. Pada saat kita akan megang atas dan megangnya ke bawah gitu. Terbaliknya juga bisa dua Om. Bisa atas atau bawah atau kanan kiri. Memang iya. Bisa Harusnya atas bawah kanan kiri. Gitu memang. Jadi gimana dong? Bingung kan? Yang Ya, mana gitu, benernya? Gitu. Nah ya, masih mau percaya dengan hanya 2 mata yang kita miliki ini gitu kan, masalahnya itu kan sekarang. Lanjut Mas. Slide 12. Sehingga seharusnya kita mulai bertanya, yang kita lihat di cermin itu apakah kita atau bentuk terbalik dari kita? Kalau bentuk terbalik dari kita, maka seharusnya ketika kita mau memegang tangan kanannya yang di cermin, maka tangan kita tuh harusnya dengan sendirinya bergerak ke kiri nyilang gitu loh.
Kalau kita mau megang hidung harusnya kita tuh sambil jongkok gitu kan. Harusnya gitu. Enggak loh nyatanya. Jadi kan aku dulu yang ngeyel sama guruku di situ kan. Kalau lensa mata kita itu membalik semua keadaan, maka seharusnya kan saya itu kalau megang hidung saya itu jongkok dong gitu. Pakai kaki bisanya bukan pakai tangan karena di bawah posisinya kan terbalik. Gitu. Ya mungkin karena saya yang kelewat bego mas. Jadi monggo dilanjut. Slide 13. Jadi, melihat terbalik diakui sebagai yang tidak terbalik. Sehingga, apa benar orientasi pandangan kita itu jika melihat dengan dua mata? Jadi sekarang terserah kalau pandangan dua mata ini dianggap benar, ya nggak apa-apa. Ya kan banyak orang ya, aku belum percaya sebelum lihat dengan mata kepalaku sendiri gitu kan. Tapi masalahnya kan ketika mata yang satu kan tidak di kepala atau di mana gitu, nggak tahu gitu. Jadi ketika mata kita itu ternyata melihat serba terbalik, dan itu ada dalam teori di fisika dinyatakan seperti itu dan dibenarkan oleh dunia, terus sesuatu yang kita lihat terbalik ternyata tangan kita menunjukkan kondisi yang tidak terbalik, terus yang mau kita percaya itu yang mana gitu sekarang, apakah teori itu benar atau yang lihat yang nggak benar gitu loh. Lanjut mas. Slide 14. Jadi yang dikatakan benar atau acuan kebenaran adalah cara melihat seperti ini. Maka kita benar-benar kehilangan orientasi justru terhadap arah atas yang sebenarnya. Ya, jadi ya jangan bingung kalau misalkan akhirnya kita bingung dengan arah atas, kita hanya bisa nunjuk arah bawah. Depan aja bisa nggak konsisten depan kita gitu. Tapi atas juga, apalagi atas tapi nggak konsisten lagi. Nah, bagi mereka yang bisa mengajarin kita cara ngeliat atas, kita diajari ya. Nah, kita nggak ngerti cara ngeliat atas gimana. Karena yang namanya kadewatan itu, sabdo panditorat itu kan kena walawali ya, sabda yang sudah dikatakan itu tidak akan terbalik-balik. Jadi atas adalah menempati posisi yang dilihat dari semua arah pasti akan tetap di atas, nggak pernah berubah jadi di bawah gitu kan. Nah, cara melihat atas yang hakiki dan tidak pernah berubah itu gimana? Mungkin yang merasa paling lengkap, paling komplit, paling sempurna harusnya bisa ngajarin kita gitu. Oke mas, mau dilanjut. Slide 15. Masalah pembesaran juga bisa menjadi aneh kalau benda berada di antara fokus dan jari-jari karena akan membesar. Namun, kalau melebihi jari-jari akan mengecil. Jadi itu kan juga hal yang agak aneh ya, tapi paling tidak itu gini loh, ketika benda yang kita lihat itu terbalik itu aja tuh kita sudah bingung kan, apalagi ditambah dengan diperkecil. Kalau melihat sesuatu yang diperkecil itu kan pasti tidak akan lengkap yang kita lihat, tidak akan sempurna yang kita lihat, hanya sepersekian persen yang akan masuk ke mata kita, dan itu berarti ada sesuatu yang hilang dari pandangan kita kan. Ketika kita melihat benda yang tingginya 1 meter, kita hanya bisa masuk retina mata kita yang hanya sekian milimeter, itu berarti berapa persen yang hilang dari pandangan kita. Nah yang hilang itu kita anggap nggak ada gitu. Tapi kalau dia nggak ada ya nggak apa-apa sih. Kecuali kalau saya masih harus mencari sebenarnya yang tidak bisa kelihatan oleh mata itu apa gitu kan. Lanjut mas. Oke, sebentar mas. Slide 9 mas ya. Ya, kok 9? Ya slide, maaf. Slide berapa dari mas, Mak? Jadi kalau nggak sempat 15 ya sekarang. 15. 16. 16 ya, 16. Iya, 18. Slide 16. 16. Di jarak yang lebih jauh dari jari-jari lensa mata, justru akan membuat mata kita sulit mengamati, karena selain mengecil, juga terbalik. Namun, secara global, apa yang kita lihat ini justru mengecil dan terbalik. Ya sekarang yang benar tuh gimana sih? Yang cara melihat tuh bagaimana sih sebenarnya supaya kita ngelihatnya nggak terbalik itu. Nah, mungkin kita perlu diajarin itu karena kita nggak ngerti cara ngelihat supaya terbalik. Lanjut mas. Slide 17. Ukuran yang sebenarnya dari suatu benda hanya akan terlihat saat benda ada di jari-jari dari lensa mata. Namun, itu pun masih tetap akan terbalik. Jadi nyata terbalik tetap ukurannya gitu ya. Tapi kan masalahnya ketika ukurannya sama tapi terbalik, ya tetap aja terbalik gitu kan. Jadi kalau dinyatakan terbalik,
itu kan seharusnya seperti itu tadi kan. Artinya kalau kita melihat suatu benda yang ada di kanan, maka seharusnya kita megangnya ke arah kiri gitu, bukan Kiri. tetap di kanan gitu. Jadi kalau begitu tuh bagaimana gitu loh, kenyataannya megang pintu kunci, megang pintu dan sebagainya itu sesuai dengan yang kita lihat kan, yang kita lihat di kiri tetap tangan kita bergerak ke arah kiri, karena bergerak ke arah kanan gitu. Kalau terbalik kan harusnya gerakan tangan kita tuh ngacak ya harusnya. Dari kanan kita lihat ke kiri gitu. Jadi kan kita tuh ditutupin oleh apa sebenarnya, sehingga dalam teori harusnya terbalik, tapi kok kita ngelihatnya kayak nggak terbalik gitu. Ya lanjut Mas. Slide 18, yang fokus malah tidak fokus, dan mayoritas pandangan justru terbalik. Juga yang tegak malah dikatakan maya atau virtual. Jadi, cara melihat manusia secara ilmiah itu benar-benar aneh. Itu berdasarkan teori fisika seperti itu loh. Jadi kalau benda tepat di fokus, maka tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan seperti itu karena akan menghasilkan dua garis jajar, walaupun kenyataannya sinar itu bergeraknya melengkung, bukan sejajar, bukan garis lurus ya yang kelihatan seperti itu. Tetapi sekarang kalau itu dikatakan seperti itu dan ternyata yang tetap tegak malah dikatakan maya, sementara yang terbalik dinyatakan nyata. Ya, ini kan lucu tuh sebenarnya. Nyata itu terbalik, kalau maya itu atau virtual atau nggak nyata. Yang nggak nyata itu malah tegak gitu, memang bingungin. Ya. Itu mau terbalik semua. Yang salah tuh mata kita atau teorinya gitu kan. Atau sayanya yang lihat bego gitu. Kesimpulannya cuma kayak itu sih. Lanjut. Slide 19. Sehingga jika benda di ruang satu atau dalam jarak yang lebih dekat dengan fokus, malah membuat benda menjadi tidak terbalik. Namun, pernahkah kita melihat benda tiba-tiba terbalik saat didekatkan ke mata kita? Atau saat benda ada di ruang satu dari mata kita, apakah benda jadi kelihatan terbalik? Jawabannya tetap tidak. Itu kan. Kalau memang benar lewat antara ruang 2 ke ruang 1, di ruang 2 itu antara fokus dan jari-jari, dan ruang 1 itu antara fokus dan lensa. Kalau benda di ruang 1 kan tiba-tiba bayangannya tegak, jadi perbesar. Kalau benda di ruang 2 bayangan terbalik. Seharusnya itu sempat terjadi dong. Kalau kita melihat benda makin mendekat ke mata kita, seharusnya tiba-tiba terbalik gitu. Tiba-tiba menjadi tegak lagi kan? Enggak pernah ngalamin seperti itu. Belum pernah. Iya. Belum pernah ngalamin sama sekali, dan saya sampai nanya banyak orang itu, apa mataku yang error karena nggak pernah lihat bayangan tiba-tiba terbalik itu. Berarti harusnya gitu. berarti mata kita kalau begini blok gitu, berarti kan harusnya gitu kan. Harusnya gitu. Blok. Srut lah lo gitu. Harusnya Iya, gitu. nyatanya enggak kan? Enggak loh. Aneh ya? Nyata. Tapi ya itu berdasarkan teori fisika juga benar. Jadi aku yang bingung di situ. Lanjut Mas. Slide 20. Juga apakah kita pernah melihat benda yang membesar tiba-tiba saat benda mulai masuk ruang 2 di lensa mata kita? Yang terlihat di mata kita, bayangan makin jauh mengecil dan makin dekat membesar secara linear. Dan kita tidak pernah melihat mendadak blur saat difokus lalu terbalik. Ya, itu belum pernah saya alami ya. Nah itu coba deh, apakah aku yang salah orientasi atau gimana, atau mataku yang error. Arya mungkin pernah ngalamin gitu nggak? Tiba-tiba gede, tiba-tiba ngecil, tiba-tiba malah balik gitu. Aku nggak pernah sih, om, tiba-tiba didatengin nyamuknya tiba-tiba segede gajah, nggak pernah. Nggak pernah. Udah segede gajah kebalik kan bingung om sebenarnya. Iya. Perumpamaannya kan kayak gitu kan berarti. Atau kita lagi main futsal, bola datang kena muka, bolanya menggede mengecil, kebalik gitu kan berarti kan. Tiba-tiba segede Jupiter gitu. Blut gitu loh, nggak pernah sih harusnya. Nggak pernah kan? Terus biasanya bolanya hilang dulu, nggak ada ceritanya. Iya, tiba-tiba hilang dulu karena pas di fokus nggak kelihatan dulu gitu. Ya, Nah, bingung lah. nggak pernah ngebut. Iya, jadi bingung ini. Jadi apakah mata kita itu bisa dipercaya dalam melihat alam ini gitu kan, maksud saya itu kan, mata dua kita itu bisa nggak sebenarnya melihat alam ini, atau hanya sekian persen itu apakah nyampe 10% gitu?
Strukturnya gitu. Jadi kalau kita melihat benda setinggi 1 meter dan ternyata kita ukur pakai ini cuma segini, berarti ada nggak sih 10% yang kita lihat? Enggak kan? Terus mengaku mau melihat dunia gitu loh, dengan tidak bisa, dengan hanya di bawah 10% yang kita lihat. Ada yang nanya, Om, kalau kalau ngelihat nyamuk segede gajah, gajahnya segede apa ya? Segede nyamuk. Mungkin gajahnya terkecil, terbalik. Eh, kakinya di atas, oh bisa, bisa kakinya di atas jadinya. Iya, iya. Oke, lanjut, Mas. Beta. Slide 21. Jadi, lensa mata manusia itu mempunyai sistem kerja yang beda dengan lensa biasa. Tapi mengapa bisa begitu? Padahal sama-sama lensa cembung. Berarti kan ada yang sesuatu hal yang membuat kita supaya tidak bisa melihat alam secara penuh kan. Jadi supaya pandangan kita itu hanya di bawah 10% dari alam ini gitu. Jadi ada bagian yang tidak bisa kita lihat. Itu belum termasuk kalau ada benda yang tembus tidak memantulkan sinar ke arah mata kita. Itu pasti daerah itu juga tidak terdefinisi oleh kita kan. Karena kita hanya bisa melihat berdasarkan pantulan sinar. Nah, apakah mata dua kita ini layak dipercaya gitu kalau melihat sesuatu gitu. Oke, lanjut, Mas. Slide 22. Bahkan kacamata, baik plus maupun minus, tetap tidak mengubah atas bawah dan kiri kanan, seolah kerjanya hanya mengubah jarak jauh dan dekat saja. Nah, itu yang bikin saya jadi bingung. Harusnya kan kalau lensanya positif, berarti kan dibalik-balik lagi. Jadi kita melihatnya kan jadi kebalik lagi gitu kan. Harusnya gitu loh. Tapi ya nggak tahu deh. Ini sistemnya tuh bagaimana sebenarnya. Saya tuh juga bingung. Lanjut, Mas. Slide 23. Demikian juga lensa kontak, hanya akan memperbaiki arah, jarak jauh dan dekat, bukan kiri kanan dan atas bawah. Kan seharusnya kalau efek lensa itu seperti itu, bisa jarak jauh jadi dekat atau dekat jadi jauh, dari blur jadi enggak dan sebagainya gitu kan, itu artinya ada perubahan fokus. Kalau ada perubahan fokus kan berarti juga ada perubahan orientasi dong, karena ininya berubah juga kan, apa tuh namanya tuh, posisi ruang bendanya jadi berubah, sehingga ruang bayangan juga berubah, itu harusnya gitu. Tapi ternyata tidak harus gitu loh, yang seharusnya gitu jadi tidak harus. Ini lanjut. Slide 24. Padahal sistem kerja lensa negatif itu jelas beda dengan lensa positif. Jadi seharusnya bukan hanya pada jauh dan dekat. Seharusnya bukan jauh dan dekat doang, tapi atas bawah juga berubah, kiri kanan juga berubah gitu, karena apalagi lensa positif dan negatif itu beda jenisnya. Jadi kalau walaupun blur, saya waktu masih SMA dulu, ketika saya sudah minus matanya itu, kemudian saya mencoba kacamata bapak saya juga tidak melihat adanya perubahan ini orientasi atas bawah itu tidak berubah gitu loh. Harusnya kan perbedaan lensa negatif saya dan lensa bapak saya itu beda loh, harusnya gitu kan. Saya nggak tahu deh, lanjut aja, Mas. Slide 25. Dari pola pembentukan bayangan di lensa negatif, maka seharusnya bayangan benda tidak terbentuk di retina mata, karena bayangan benda ada di luar lensa mata. Karena kalau negatif itu kan biasanya benda di ruang 4, bayangan di ruang 1, dan ruang 1 itu bukan di retina. Tahuku begitu. Kalau enggak, ya mungkin karena lihat begonya itu sehingga nggak paham. Mas. Lanjut aja deh. Slide 26. Tapi kenyataannya, lensa negatif hanya mengubah posisi pembentukan bayangan terhadap retina. Jadi bukan seperti yang ada di teori. Jadi atas, bawah, kiri, kanannya tidak berubah, cuma jarak jauh dan dekatnya yang berubah. Itu yang jadi masalah. Kenapa begitu gitu? Lanjut, Mas. Slide 27. Jadi, saat ini kita terbiasa melihat yang terbalik itu sebagai tidak terbalik. Maka kita kehilangan orientasi dari alam raya. Ya, logikanya kan begitu. Nah, kalau kita ngelihat apa-apa serba terbalik kan, berarti seharusnya atas mana bawah mana itu jadi kacau kan, seperti itu tuh. Tapi ternyata kita tidak kehilangan orientasi bawah, tapi atas kita benar-benar kehilangan. Lanjut, Mas.
Slide 28. Jadi, yang terbalik itu manusia apa bayangannya? Atau kita ini justru bayangan dari yang selama ini kita anggap bayangan? Nah, Ya, bikin bingung lagi kan sebenarnya, karena kalau kita melihat dengan dua mata, kalau berdasarkan teori fisika begitu, jadi bentuk semuanya serba terbalik. Nah, kalau terbalik berarti bayangan kita itu di mana dong? Bukan di bawah, di atas dong itu. Lanjut, Mas. slide 29. Karena bayangan akan mengikuti kita kemanapun selama ada cahaya. Jadi, bayangan hanya muncul kalau ada cahaya. Namun, bagaimana jika ada cahaya tapi tidak ada bayangan? Itu ada daerah di dekat Jonggol, sebelah timur Jonggol ya, itu ada daerah yang lebih sering kelihatan bahwa kalau kita menuju ke sana itu bayangan nggak ada. Itu lokasinya nggak luas, itu cuma beberapa meter persegi. Saya pernah datang waktu itu sama Verly ke sana. Verly itu artis ya, temennya artis. Iya. Waktu itu dia sampai dia foto waktu itu, tapi aku nyari fotonya nggak ketemu sih. Tapi waktu itu dia foto karena dia bingung aja sih di tempat itu kenapa kalau berdiri orang nggak ada bayangan, padahal di tempat lain ada gitu. Dan waktu itu harusnya cahaya miring gitu. Di tempat, bukan tempat di bawah kita itu, tapi memang benar-benar nggak ada bayangan di lokasi itu. Oke, lanjut, Mas. Slide 30. Karena bayangan juga bisa berubah dari bentuk yang semestinya. Sedangkan kita melihat berdasarkan bayangan benda yang kita lihat. Karena emang kadang-kadang begitu. Kadang-kadang kalau misalkan kita sadar ya, memang kadang-kadang bayangan kita aja berubah, itu beda gitu. Ya, tapi nggak perlu jelasin di sini karena nanti dianggap nakut-nakutin. Aryo, ini udah 30. Disclaimer pertama, monggo. Dari Bali. Bentar. Ini artisnya ada yang aku kayak kenal gitu, Om. Kayaknya ada di sini deh. Di sini nih. Siapa? Artis. Walah. Oh iya, ini ada artis yang di sini kayaknya. Oh. Oh iya, ini mahal ya. Beneran nggak ya? Semua ini Sorry di aku. Suaranya putus-putus ya, Aryo. Coba diulangi aja. semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya Terima kasih loh Mas Mertam bikinin kita ini seperti itu. Sama-sama Mas ya. Di kanan kayak kenal gitu. Pernah lihat? Pernah lihat dulu. Oke. Aduh, Oke, siap. Slide 31. Jadi, bagaimana kita bisa melihat benda yang tidak mempunyai bayangan? Karena bisa jadi bayangan itu justru tidak ada, meskipun ada cahaya. Dan meskipun cahayanya miring ya, jadi bukan karena tegak lurus dari atas ya. Jadi amatin setiap lokasi itu. Jadi apakah aneh apa enggaknya biar kelihatan. Tapi kalau kita cuek dengan lingkungan ya memang nggak bisa ngamatin yang seperti itu. Lanjut. Slide 32. Karena bayangan bisa menghilang justru saat ada cahaya. Namun, arah cahayanya tidak jelas dari mana. Ya memang seperti itu sering terjadi. Cuman kita waspada apa enggak gitu aja. Lanjut, Mas. Slide 33. Maka, kalau di Katulistiwa, tetap akan ada bayangan. Meskipun bayangan tepat di bawah kita persis. Jadi, daerah tanpa bayangan bukan daerah Katulistiwa. Ya kalau di Katulistiwa walaupun bagaimanapun juga masih tetap ada bayangan. Tapi bayangannya di bawah kita persis pas jam 12 siang gitu. Laser sedikit dari jam 12 siang masih ada bayangan lebih kelihatan lagi, atau sebelum jam 12 siang lebih kelihatan lagi bayangan gitu.
Jadi tidak bisa dikatakan daerah tanpa bayangan itu Kalistiwa. Karena kalau di Kalistiwa itu masih ada bayangan. Karena saya juga pernah ke sana. Lanjut, Mas. Slide 34. Jadi, penglihatan kita itu terbentuk dari pantulan sinar ke mata kita. Nah, masalahnya itu kalau kita melihat dengan dua mata ya, mata dua kita. Tapi ya kalau dengan mata yang lain, yang satu itu ya berbeda. Lanjut, Mas. Slide 35. Namun, kenapa pantulan cahaya yang tidak menuju ke mata kita juga bisa kita lihat? Ya paling gampang gini ya, kalau kita naik motor atau naik mobil pas malam hari gitu, lampu motor itu kan mengarahnya ke depan, dan pantulannya pasti ke depan lagi kan, bukan mantul ke mata kita seharusnya, tapi kenapa kita bisa lihat itu gitu. Kalau teorinya memang mantulnya begitu, harusnya nggak mantul ke mata kita dong. Lanjut, Mas. Slide 36. Karena hukum pemantulan cahaya seharusnya seperti ini. Jadi, benda akan terlihat kalau kita ada di arah pantulan sinar, bukan di arah sinar datang. Itu katanya hukum Snellius ya, katanya. Atau bukan ya, atau apa, nggak tahu deh. Snellius itu masa pembiasaan deh, bukan pantulan. Pantulan itu nggak tahu siapa. Lanjut, Mas. Slide 37. Namun, meskipun teorinya seperti itu, tetap saja manusia bisa melihat dari arah sinar datang, bukan dari sinar pantul. Jadi, apa dan bagaimana sebenarnya kerja mata manusia itu? Jadi yang kita lihat itu sebenarnya pantulan sinar dari mana gitu. Kalau misalkan malam hari center menuju ke arah depan, terus kemudian kita bisa melihat pantulan itu. Kalau tegak lurus terus mantul ke arah mata kita lagi masih logis ya. Tapi kalau arah pantulannya seperti itu, seperti kita naik motor itu kan sinar yang mengarah ke jalan harusnya nggak kembali ke mata kita, tapi kita bisa melihat jalannya loh ternyata. Oke, lanjut, Mas. Slide 38. Apa itu? Nah, Oke. 38. slide 38. Atau sebenarnya saat itu mata satu kita justru yang melihat, bukan dua mata kita. Nah itu kan jadi pertanyaan di situ kan. Jadi kadang-kadang memang dia itu aktif tanpa kita sadari loh, itu aktif gitu. Karena seharusnya kita tidak bisa melihat sesuatu benda yang sinarnya tidak mengarah ke mata kita kan. Tapi ternyata kita bisa melihat loh. Jadi ini yang bekerja mata yang mana gitu kan. Lanjut, Mas. Slide 39. Karena seharusnya yang kita lihat itu sinar yang ke arah mata, bukan sinar yang tidak menuju mata. Nah, kalau tidak menuju mata tetap bisa kelihatan kan, itu berarti ajaib ya, harusnya begitu kan. Tapi ternyata bisa loh, ternyata. Kan seharusnya pantulan sinar yang tidak menuju ke mata itu nggak bisa kita lihat. Jadi yang kita lihat ya gelap doang, harusnya gitu kan. Lanjut, Mas. Slide 40. Atau hukum pemantulan cahaya yang salah? Ataukah pola pemantulan cahaya itu tidak seperti itu? Hal ini yang membuat kita bertambah sebagian penglihatan, karena ternyata kita melihat bukan dari pantulan cahaya. Jadi sebenarnya yang aktif itu apa itu? Mata yang aktif itu mata yang dua mata kita itu atau bukan gitu? Karena kan terkadang dia juga mengikuti kelopak mata yang di atas juga. Jadi kalau ini nutup ikut nutup. Tapi kan nggak pernah dilatih ketika kelopak mata ini menutup dia tetap terbuka. Lanjut, Mas. Slide 41. Jadi disadari ataupun tidak, mata satu itu bekerja, namun kita kadang tidak sadar saat mata satu bekerja. Dan mata satu akan aktif melihat justru saat cahaya tidak menuju ke arah kita. Itu kata mbahku dulu begitu. Kata mbahku loh. Jadi bukan kata literatur. Karena kita memang orang yang mendapatkan data bukan dari literatur, tapi dari data menyan. Lanjut. Slide 42. Sayangnya, mata yang satu itu justru tidak pernah digunakan untuk melihat alam raya, terutama saat cahaya tidak menuju mata kita. Karena kita hanya terbiasa melihat jika ada cahaya atau cahaya menuju mata kita. Ya walaupun sedikit banyak juga berfungsi, cuman masalahnya kita nggak nyadar kalau itu berfungsi. Lanjut, Mas.
Slide 43. Karena mata satu akan menjadi lebih kuat dalam melihat kalau sering digunakan, bukan didiamkan saja. Ya, tapi caranya gimana lah itu mungkin kalau yang ada yang bisa kita diajarin. Kita nggak bisa. Mas Kerta ngajarin kita ya. Lanjut Mas. Itu yang di atas. Oh, dia di atas lagi ya, ngumpet dia. Lanjut, monggo. Slide 44. Karena semua itu butuh pembiasaan, bahkan di tangan. Karena semua itu butuh pembiasaan, bahkan tangan dan kaki kalau tidak pernah digerakkan pun juga tidak akan bisa bergerak lagi. Kalau mau dicoba silahkan, tapi saya tidak menganjurkan untuk mencoba loh ya. Misalkan 1 tahun jari kita, tangan kita tidak pernah digerakin sama sekali gitu. Nanti masih bisa bergerak, enggak kan sendinya akan ngunci dengan sendirinya itu. Contoh nyata ini kalau lagi dirawat atau apa yang pakai infus ini Om, waktu kecil tuh kalau ada yang pakai ini nih, apa sih namanya, Gips. kayunya itu loh. Nah, Ya kayak gips juga bisa itu kan kalau udah lama-lama tangan, misalnya di tangan kiri jadi nggak bisa gerak gitu, jari-jarinya. ya butuh pembiasaan lagi kan. Iya. Butuh pembiasaan pelan-pelan kan sampai bisa bergerak lagi gitu. Ya itu mata Terlebih satu lagi. begitu. Tapi kalau memang mata satu tidak diinginkan untuk ada ya nggak apa-apa. Tapi kalau menginginkan untuk ada ya harus dilatih. Melatihnya gimana itu mungkin Arya yang tahu. Nah, Kita tunggu Nah. slide 45. slide 45. Karena semua itu ada yang mengatur, dan kebiasaan mengerti dengan yang mengatur itu penting. Jadi, kalau tidak pernah diatur, maka salah satu indera tersebut juga tidak akan paham kalau diperintah. Ya nggak sah seperti orang digigit sampai misalkan digigit selama 10 tahun gitu. Terus dibuka nanti kan jari-jari tangan itu diperintah untuk gerak kan akan susah. Itu tadi katanya Aryo loh. Lanjut Mas. Saya hanya memberi contoh. Saya hanya memberi contoh, guys ya. Ya, Oke, monggo. slide 46. Jadi tidak terbukanya pandangan bukan karena indera tersebut memberontak terhadap perintah otak, tapi memang tidak mengerti apa yang dimaksud oleh otak manusia, sehingga pandangan jadi terbatas. Ketika kita masih bayi, kita menggerakkan jari-jari tangan dan sebagainya itu kan juga kesulitan kan, karena memang ketika kita masih pertama kali dilahirkan itu kan sistem kendali kita tuh belum bisa memerintah, karena belum seluruh anggota badan belum paham dengan perintah itu datangnya dari mana dan harus bagaimana, terus artinya apa gitu juga kan. Jadi kalau memang dia tidak digunakan ya akan dengan sendirinya makin lama juga nggak ngerti bahwa dia itu ada, dan yang punya juga akan merasa bahwa itu juga itu nggak ada gitu kan. Apalagi kalau dianggap malah itu tidak diperlukan untuk ada. Ya, lanjut Mas. Slide 47. Selain itu, mata satu kita ini juga sangat didiskriminasi, sehingga tidak pernah dipikirkan bahwa dia juga butuh nutrisi, dan nutrisinya bukan yang ada di gambar ini. Sangat enggak ya, itu bukan enggak, ini dibutuhkan kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu jayang katon itu cuman jayang katon itu apa itu saya nggak tahu. Cuman kalau katanya Aryo loh ya, katanya Aryo itu salah satunya tuh minyak dari hati ikan pari. Nah, Apa? Katanya Aryo loh, bukan kataku. Salah Aku diem satunya loh, aku nggak namanya. ngapa-ngapain. Aku nggak bereaksi. Aku diem. Aku Bisa belum ngomong dikirim apa-apa ke- ya. Nggak ada buktinya aku ngomong ya guys ya. Kan di luar sini ngomongnya. Oh, Di luar iya. sini. Ayo lanjut. Slide 48. Semua hal itu hanya menjauhkan mata satu kita dari fungsi yang seharusnya bisa dia lakukan. Jadi karena dia tuh butuh nutrisi, artinya butuh sesuatu yang dimakan ya. Jadi bukan sesuatu yang malas kita menghindari makanan. Jadi bukan malah mengurangi nutrisi. Karena kalau mengurangi nutrisi berarti dia juga ikut berkurang nutrisinya gitu malahan. Artinya dia juga akan melemah kemampuannya. Jadi tidak ada hubungannya dengan mengurangi makanan. Lanjut Mas. Slide 49.
sehingga jarak menjadi terbentuk, menjadi ada posisi yang jadi tidak terjangkau sama sekali oleh pandangan dua mata. Hilang. Ya, jadi ada kondisi di mana seperti itulah. Mungkin nggak bisa dijelasin deh. Ya. Oke, lanjut aja, Mas. Di Jawa dikenal adanya minyak Jayeng Katon yang digunakan untuk memberi nutrisi ke mata satu kita agar bisa lebih aktif. Minyak Jayeng Katon. Ya, tapi itu masalahnya apa namanya? Sekarang ini banyak minyak yang juga dinamakan Jayeng Katon, tapi kan Jayeng Katon yang sebenarnya itu seperti apa gitu. Cuman kalau kata Aryo tadi, bagian salah satu unsurnya itu tadi gitu. Nah, Lanjut, nanti Mas. ikan pari. Diingat ya guys. Jangan Slide jangan jangan 51. Pak. Jangan diingat, ini dongeng guys. Jangan. Slide 51. Minyak Jayeng Katon itu bukan minyak goreng dan memang tidak bisa untuk menggoreng. Ya emang ya jelas bukan minyak goreng, sebagai menggoreng ya nggak bisa memang. Lanjut, Mas. Slide 52. Minyak Jayeng Katon juga bukan minyak dari perut bumi. Ya karena memang bukan dari situ asalnya. Kalau dari situ namanya kalau dari perut bumi namanya minyak bumi gitu kan. Tapi kalau diolah jadi minyak tanah, jadi apa namanya pertamax dan sebagainya itu. Jadi jangan kemudian menggunakan pertamax untuk menggantikan minyak Jayeng Katon ya. Ya lanjut, Mas. Bahaya Om, bahaya. Jangan ngasih ide dong Om. Makin mahal nih. Slide 53. Ini di komen nih ada Mas Indra nih agak mencampuri bahan lain. Oh enggak Mas, enggak. Nah, Dengan cara tertentu enggak Mas? Mas Indra udah tahu, Mas Indra udah tahu itu sebenarnya yang kita apa ini udah tahu, cuman masalahnya kan dia nggak mau jelasin ke kita. Ayo curang. Beda 53 deh 53. slide 53. Minyak Jayeng Katon juga bukan minyak hasil olahan dari minyak bumi. Ya makanya seperti saya tadi jangan menggunakan solar untuk membuka pandangan, nggak bisa gitu. Atau menggunakan pertamax celupin ke mata kita juga nggak bisa, karena mata satu itu bukan di mata itu dan juga bukan pakai itu, bukan pakai pertamax, bukan pakai apa itu namanya British Petroleum itu BP 92 juga Aftur, nggak pakai aftur nggak bisa. nggak bisa. Atau itu kan di bawah ada aspal Om, jangan aspal juga jangan. Apalagi itu nggak boleh. Jangan mandi aspal ya, nggak nyambung. Oke, lanjut Mas. Slide 54. Minyak Jayeng Katon juga bukan olahan dari kelapa sawit maupun kelapa jenis lainnya. Jadi jangan menggunakan CPO untuk mencoba buka mata, nggak bisa ya, karena memang bukan itu Jayeng Katon gitu. Atau menggunakan minyak goreng atau jelantah sekalipun nggak bisa. Slide 55. Minyak Jayeng Katon juga bukan minyak yang dibuat dari berbagai macam bunga dan kayu-kayuan. Ya, memang bukan dari situ. Bukan dari situ, tapi ya ada yang lain lah. Lanjut Mas. Slide 56. Minyak Jayeng Katon juga bukan minyak dari ikan. Bukan minyak dari ikan ya, tapi maksudnya minyak dari ikan itu minyak yang dari ikannya, tapi bukan dari hati salah satu ikan ya. Kata Bapak Aryo begitu. Lanjut Mas. Slide 57. Minyak Jayeng Katon juga bukan minyak yang dihasilkan oleh hewan lainnya. Ya makanya bingung kan, sama dengan kalau bingung sama gitu ya Aryo ya. Sama-sama bingung. Kita sama-sama bingung. Jadi semua jenis kelapa juga bukan, semua jenis kayu juga bukan. Bukan. Gitu. Gimana sih? Apa ya ini? Oke, lanjut Mas. Slide 58. Minyak Jayeng Katon warnanya juga tidak kuning, tapi cenderung putih. Nah, itulah makanya kalau zaman itu dikatakan mutih itu, tapi kan masalahnya berubah jadi makan nasi ya, jadi bingungnya di situ sekarang. Lanjut Mas. Slide 59. Jadi, minyak Jayeng Katon bisa membangkitkan kembali mata satu yang memudar kemampuannya.
karena ketidakpedulian manusia terhadap mata satu yang ada dalam dirinya. Tapi kan boleh juga sih orang kalau pengen mata satunya itu tidak terbuka juga nggak apa-apa, karena kan itu hak ya. Tapi karena Harus kan dibagi-bagi. ada mungkin ada yang benci banget kalau mata satu itu bangkit, maka ya mungkin jangan dibangkitkan, nggak apa-apa. Ini Biasa gitu. karena di fotonya ada minyak spiritus, jangan pakai minyak spiritus ya. Iya. Juga jangan pakai ini ya minyak cap kampak itu yang dipakai yang pertama juga jangan, atau minyak dari cabai juga jangan. Lanjut Mas. Slide 60. Karena mata satu juga punya komponen penyusun yang ada di dalamnya, dan hal ini juga perlu dijaga. Tapi memang sangat berbeda tata cara menjaga mata satu dengan dua mata. Karena nutrisinya beda sih memang, dan bedanya banget gitu loh. Ya walaupun ini bergaya sok tahu aja, ya itu kan kita nggak tahu ya. Iya, kita sok tahu ini semua, ini sok tahu semua. Lagi pas sok tahu aja. Terus abis ini juga diingetin kok Om, tenang. Ini slide 60 Om, jadi pas mengingatkannya. Oke. Kalau Oke. gitu, tapi sebelum apa namanya disclaimer dongeng dikit kan nggak apa-apa ya. Oh ya, monggo. Selingan. Jadi jangan bahas minyak lagi lah. Oh. Nah, keberadaan daerah yang tadi di Gempur tadi itu kan pasti kemudian didatangkan beberapa pasukan dari berbagai wilayah yang terutama untuk pengamanan itu. Nanti ada pasukan yang untuk mengamankan harta benda yang dinamakan pasukan bondo gitu kan. Pasukan bondo bondo. Itulah yang datangnya dari Atlantis. Jadi kan menanyakan apa Atlantis bantu, sangat membantu. Dan ada loh dari Lemuria sebenarnya yang membantu itu, karena mungkin nanti di sini Mas Merta yang akan banyak berfungsi itu, karena awal-awal Lemuria kan ada dari Bali itu, kemarin kita sudah coba lihat kan Mas di beberapa lokasi itu. Jadi memang bahkan untuk memastikan kebenaran tersebut kan bahkan sampai alun alun Banteng sampai dikeluarkan di daerah Jembrana. Itu namanya pura apa tuh Mas, saya lupa. Pura Segara, Mas. Pura Segara ya. Di daerah Jembrana itu ya, masih Jembrana ya. Yeh Kuning. Oh ya, Kuning. Ya Kuning itu maksudnya Desanya Despiki itu. Oh. Ya. Sampai bikin heboh orang tuh Mas di sana, karena kok bisa-bisanya ombak naik di atas kita tapi kitanya nggak kelelep. Nggak kelelep. Heboh, desanya heboh. Ya, semua orang datang gitu. Sampai dikira ada tsunami ya, karena 3 meter di atas kita kena air, sementara kita yang di bawahnya nggak kena, dan kita pas di tengah laut ya malah nggak di tengah laut. Itu dari tengah, itu udah agak tengah. Ya. Itulah Mas, jadi beruntung Mas Merta bisa lihat yang namanya kayak alun Banteng gitu ya, seperti itu. Terima kasih banyak. Sudah diajak. Justru kita ya sudah diajak main air. Iya, kita terima kasih ya Om ya. Karena kita juga bisa lihat akhirnya ya. Gitu. Nah, karena keberadaan Putri Simar di saat awal itu ada di Bali, maka ada daerah namanya Kesiman di daerah dekat Denpasar itu Mas. Dan itu menunjukkan bahwa keberadaan pasukan Bali itu adalah pasukan yang sebenarnya adalah pasukan dari daerah Lemuria yang didatangkan ke wilayah Majapahit waktu itu. Maka ada nggak tahu apakah ada daerah kampung Bali apa enggak ya di Jakarta. Enggak ada kampung prajurit Bali, enggak ada. Kampung prajurit Bali enggak ada ya? Nggak ada. Tapi kampung prajurit Bali nggak ada, kampung prajurit Bandan nggak ada. Kampung prajurit Bandan nggak ada ya? Nggak ada. Bondo nggak ada. Nggak ada. Karena kalau uang bondo banyak itu kan biasanya ngomongnya Bandan kan, ke Bandan gitu kan. Jadi nggak terus seperti tadi kan daerah mungkin nanti kelamaan ya kan, ini udah disclaimer dulu aja. Nggak asik Om ganti aja kita. Kasihan Om ini. Kita monggo 61 masih.
Boleh? Langsung mulai? Oke, mulai. Mas? Langsung. Ya. Oke, Disclaimer. siap. Oh, bukan Disclaimer. ya. Oh ya, disclaimer belum lupa. Kok kasih kan ngomong ya? Semua ini hanya dongeng. Kalau nggak percaya, ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Oke, keren. Ayo lanjut. Slide 61. Jika mata satu bisa berkembang, maka alam raya yang ada di luar akan terlihat lebih jelas dan semua ada dalam jangkauan, meskipun dikatakan mustahil bagi mata dua. Ya, itu ya, apa namanya? Berdasarkan cerita lama gitu. Berdasarkan ceritanya Mbahku. Termasuk Mbah Haryo. Lanjut, Mas. Slide 62. Selain itu, mata dua juga sangat membutuhkan medium, sehingga bisa semakin membelokkan dari posisi sebenarnya. Ya, supaya bisa kembali. Apa tuh namanya? Mata dua itu kan memang butuh medium, dan mediumnya ya mungkin ada udara atau apa yang jelas tuh tempat sinar bisa lewat, yang penting itu kan. Dan sinar bisa mantul menuju matanya dia, atau malah sinar tidak lurus matanya dia, itu baru bisa kelihatan, tapi dengan intensitas tertentu. Kalau intensitas terlalu tinggi juga nggak bisa ngelihat, kan terlalu terang. Karena terlalu terang itu malah nggak kelihatan. Lanjut, Mas. Silakan. Slide 63. Selain membelokkan, ukurannya juga bisa berbeda. Zaman aku kecil itu sampai bingung loh, itu kok sendok kok bisa seperti itu ya gitu. Kata guruku itu karena perbedaan indeks dia, setelah perbedaan indeks dia kenapa sudutnya nggak berubah, terus mana gitu kan. Harusnya kalau indeks biasa berubah kan berdasarkan Cornelius bukan mutus seperti itu, tapi harusnya apa namanya, belok gitu loh, seperti bengkok kan, seperti itu kan. Lanjut, Mas. Slide 64. Lensa dan medium di dalamnya juga bisa membalik dalam pola yang berbeda. Jadi bukan lurus, tapi malah lengkung. Dan yang lengkung ini dianggap lurus. Makanya tadi kan seperti dikatakan bahwa benda itu gerakan sinar itu, 3 sinar hitam digambarkan sebagai gambar lurus, tapi kenyataannya enggak loh, melengkung kok. Tuh lihat aja bayangannya, tutup bolpennya melengkung bentuknya, warnanya pink, dan kelihatan terbaliknya bener, tapi melengkung bukan lurus. Ayo, Mas. Slide 65. Semua pola penglihatan manusia tersebut sangat jelas dipahami oleh Mojopahit sebagai kerajaan yang sangat besar. Jadi, mereka bisa menutupi negaranya sehingga seolah-olah tidak ada. Karena mereka bisa memasang material yang tidak mantulin cahaya di bagian gerbang depan kan, sehingga tidak akan pernah terlihat, ditambah dengan teknologi teleport mereka yang sangat maju. Karena teleport bisa dengan dua hal kan, pertama dengan menyan, yang kedua dengan teknologi, dan mereka punya dua-duanya gitu. Lanjut, Mas. Slide 66. Selain menutupi pandangan, mereka juga menggunakan sinyal khusus yang dinamakan sinyal Sosrodoro agar mata satu manusia tertidur. Maka di situ biasanya daerah mendekati di sana itu harusnya kan kelihatan ketika kita malam hari terutama, biasanya kita bisa melihat pantulan dari sinar yang seharusnya tidak menuju ke mata kita jadi nggak kelihatan. Nah, itu harusnya mulai curiga kalau ada daerah seperti itu. Cuma daerah seperti itu gimana ya, nggak tahu ya, tapi itu seharusnya ada gitu. Tapi yang jelas tentang keberadaan apa tuh namanya, tadi itu apa sih aku ngomongnya, tiba-tiba lupa itu.
tentang masalah teleportasi itu, mungkin Mas Perta pernah merasakan sendiri tuh waktu enggak ya, waktu itu yang naik naik mobil dengan kecepatan pelan tapi yang ngejar bingung banget untuk kecepatannya berapa Oh kan. iya. Oh ikut ya, pas itu ikut ya. Ya. Nah itu karena ada tuh hari ya tuh Mas. Lanjut. Iya, ada aku cuma menemani yang nyetir waktu itu. Yang nyetir Saya kan di waktu itu belakang Mas Komang. Mas Tomang ya. Oh yang nyetir Mas Komang yang ikut Mas Salah Komang. ngomong. Yuk kita nomor 7. Lanjut Mas. Slide 67. Sinyal seperti ini tidak akan bisa ditangkap oleh gelombang radio apapun karena bukan sinyal elektromagnetik. Jadi probe yang bisa kita gunakan saat ini itu tidak bisa yang menangkap yang namanya sinyal Sosrodoro, karena yang bisa ditangkap itu hanya gelombang yang sifatnya elektromagnetik atau yang sifatnya getaran getaran harmonik, getaran apa gitu loh namanya saya lupa, tapi yang jelas seperti itu gitu. Tapi yang di luar itu belum terdefinisi. Lalu biasanya dianggap tidak ada. Tapi ada, tapi dia nggak ada. Lanjut Mas. Slide 68. Leluhur sudah memberitahu bahwa diperlukan layar atau geber untuk bisa melihat bayangan dari Mojopoid. Makanya dikatakan kerajaan Kling. Geber ya Mas ya namanya. Geber. Geber. Geber itu layar putihnya itu namanya geber. Di Jawa. Kalau di Bali apa Mas namanya itu? Clear. Clear. Oh ya, kalian di sini juga clear kadang-kadang, tapi di desa saya itu nyebutnya geber karena saya memang desa, jadi pakai nama desa saya ya. Itu. Jadi sebenarnya bisa dan ya bisa difoto, kenyataannya juga bisa difoto sih. Lanjut Mas. Slide 69. Namun, kalau mendapat izin, bukan tidak mungkin bisa masuk ke belakang geber, sehingga semua bukan hanya bayangan. Memang seharusnya begitu ya, dan memang ada yang diizinkan masuk dan sebagainya, tapi kan memang itu semua butuh ngerti tradisinya sana, ngerti bahasanya sana, terus ngerti tata caranya sana, ngerti ya sopan santunnya di sana gitu. Kalau kita asal masuk ya nggak akan bisa. Jadi karena secara teknologi mereka lebih bisa untuk menutup wilayahnya daripada kita. Itu. Jadi mereka ke wilayah kita itu gampang, tapi kalau kita ke wilayah mereka itu yang akan susah. Ayo Mas. Slide 70. Maka kalau bisa memasuki geber, memang akan menjadi sangat jelas keberadaan alam raya di dalam geber. Jelas ada ininya lah, makanya daerah yang bisa dimasukin biasanya seluruh sudah memberi tanda ya dengan nama Gapura lah, atau pakai nama Bentar itu ini Gapura, atau pakai nama Bantar itu Gapura tuh, yang jelas bukan Bantar Gebang ya. Lanjut Mas. Jadi ini ya, maksudnya dia real ya, bukan maksudnya nyata, bukan bayangan maya terbalik di perkecil. Iya. Makanya waktu Aryo foto kan juga nyata, tegak, tapi diperkecil, emang dari kejauhan kita lihatnya kan. Iya, terkecil. Jadi termasuk tapi tegak, dia tetap tegak kan, tidak terbalik ya. Oke, lanjut Mas. Slide 71. Di dalam geber akan ditunjukkan sebagai suasana yang selalu remang-remang atau surem-surem, tepat pada saat alam tidak pernah berubah. Sehingga di garis batas tersebut, kalau bisa melewati perbatasan, setelah masuk akan terasa alam yang selalu remang-remang. Itu nanti mungkin dijelasin di 133 kali Aryo ya, tadi yang di yang Aryo itu 133 kan ya Aryo ya. Yang tentang apa? Sorry. Garis klop 2. Oh iya, itu betul. 133 kan ya. Ditunggu guys 133. Oke, lanjut. Penjelasannya di sana ya. Slide 72. Geber dipilih berwarna putih karena warna itu adalah sinar dari Sang Yang Bening. Jadi sang yang bening itu putih ya. Kalau sang yang menang warnanya keemasan. Jadi kalau pakai cahaya sang yang menang nanti kita terlalu berat, jadi pakai cahaya sang yang bening yang lebih bisa dilihat. Lanjut Mas. Slide 73.
Karena di bawah cahaya Sang Yang Kuning tidak akan ada ceritanya Sang Yang Bathara Kala disebut tertinggi karena wajah butonya jadi kelihatan. Jelas terlihat itu berarti tidak bisa ditutupin lagi ya. Dan masalahnya kan ketika kita tidak mau mengakui bahwa itu ternyata buta, tapi kita anggap bahwa itu apa gitu kan. Karena dianggap apa itu, Aryo? Mainan om. Oh, mainan ya. Karena dalam Wayang kan tuh mainan. Jawa, Seni, bahasa karya Jawa, seni. dalam bahasa Jawa kan Bathara Kala itu kadang-kadang disebut Sang Yang Allah kan. Allah itu artinya jelek kan, apa disebut Bathara jelek gitu. Iya, Bathara jelek aja om. Bagus. Iya. Oke, lanjut. Slide 74, penggambaran keberadaan Sang Yang Wening bukan digambarkan sebagai sesuatu yang besar, tapi justru sesuatu yang kecil, tapi menjadi satu-satunya sumber cahaya bagi geberwayang. Jadi berarti pakai itu namanya, kalau dalam bahasa Jawa namanya bencong ya, lampunya itu digambarkan seperti itu di sebagai singgasananya Sang Yang Wening. Jadi seharusnya kan ketika dalang itu ini harusnya pakai bencong, nanti Sang Yang Wening yang akan bicara, tapi gitu kan. Tapi kan zaman berubah, jadi keadaan seperti itu jadi tidak ada lagi sekarang. Lanjut. Slide 75, karena di Mojopahit berlaku pola-pola pemahaman alam yang berbeda sekali dengan peradaban kita. Hal itu yang membuat mereka memilih menutup diri. Ya, bagi mereka rugi kalau membuka diri terhadap peradaban yang mungkin tidak sinkron dengan mereka dan ada hal yang berbeda dengan mereka, dan itu bisa merusak daerah mereka kalau mereka anggapnya begitu kan. Jadi lebih baik ya begitu, ditutup aja daripada mereka terganggu. Seperti kita kan juga gitu, kalau punya rumah dikasih pagar, tujuannya apa? Supaya tetangga yang ganggu supaya nggak bisa masuk. Gitu. Lanjut Mas. Slide 76, karena di sana sangat bisa membedakan mana kolo dan mana ismaya. Es itu sejati. Jadi es itu artinya sejati kalau dalam bahasa Jawa. Maya ya artinya semu atau samar-samar. Jadi es moyo itu nyata tapi samar. Ya tadi itu, karena bayangan nyata kan ternyata malah terbalik. Tapi mereka bisa bedain mana Bathara Kala dan Bathara jelek itu tadi, dan mana yang Bathara Ismoyo, itu kan bisa bedain banget. Dan bagi mereka membedakan itu adalah wajib tuh kan, dan kemudian malah nggak boleh lihat, malah melihat itu diwajibkan, jadi bukan malah nggak boleh lihat. Lanjut Mas. Oh ya om, sorry. Om coba boleh copot earphone nggak? Sebentar. Coba om, sorry. Nggak, dicabut udah. Udah nih. Gimana? Ya udah, coba dulu ya om. Tadi udah mulai menggema sih suara. Oke om, coba dulu. Lanjut Mas Mirta. Slide 77, maka di sana tidak akan mungkin dikatakan Yamaraja Jaramaya karena mereka sangat tahu siapa itu Prabu Jaramaya, tapi mereka tidak akan memaksa yang mengatakan Yamaraja Jaramaya. Maka tidak mungkin dalam sastrapan ruatan versi mereka ada pernyataan seperti itu gitu. Yamaraja Jaramoyo, nggak mau mereka menyebut seperti itu karena memang mereka tahu siapa itu Prabu Jaramoyo. Ya tapi kan itu Prabu Jaramoyo versi mereka. Tapi kalau ada versi di sini yang menyanggap bahwa Prabu Jaramoyo itu adalah sesuatu yang hebat, ya mungkin di sini akan mengatakan seperti itu, tapi di sana enggak. Lanjut. Slide 78. Jadi bagi mereka keberadaan Sang Yang Bathara Kala adalah hal yang harus disesali, bukan malah dipuji-puji sampai harus mengatakan Yamaraja. Bagi Mojopahit sangat tidak untuk mengatakan Yamaraja Jaramaya. Itu Mojopahit loh ya. Jadi kalau bukan Mojopahit nggak apa-apa. Tapi agak jauh kalau ngomong begitu. Lanjut Mas. Slide 79. Maka meskipun Sang Yang Bathara Kala itu badannya sangat besar, mereka tidak akan pernah mengatakan Sang Yang Bathara Kala itu sebagai yang maha besar. Ya, karena yang besar badannya.
bukan kemampuannya. Lanjut Mas. Slide 80. Bagi mereka yang di atas itu memang bukan maha besar, karena maha besar itu seharusnya di bawah, tapi Sang Yang Bathara Kala justru merasa di atas. Mungkin penjelasannya di atasnya, lanjut aja dulu Mas. Slide 81. Maka yang di bawah itu memang sangat besar dan bisa ditunjuk dengan sama dari semua tempat. Tapi yang di atas akan menjadi samar kalau orientasi masih ke bawah. Itu tergantung kita mau orientasinya kemana ya, ke atas apa ke Sangyang atau gini. Karena yang di atas itu bukan maha besar, karena memang bentuknya makin mengecil. Seperti kita dilahirkan itu pada posisi yang kecil, kemudian membesar gitu kan. Dan pada saat kita makin besar, kita makin kehilangan orientasi tentang pandangan alam raya. Mata satu kita makin tidak berfungsi ketika kita makin besar. Jadi pada dasarnya yang besar itu ada di mana gitu, ada di atas, ada di bawah. Jadi kalau kita melihat yang besar itu ada di atas, itu bingung kan, terus terang. Karena seharusnya kalau dalam struktur piramid aja itu harusnya besar di bawah, yang kecil itu di atas, di puncak itu masih kecil kan yang besar. Lanjut Mas. Slide 82. Karena pandangan manusia masih berdasarkan mata dua, maka Sang Hyang Bathara Wisnu digambarkan berkulit hitam. Akan sangat sulit melihat keberadaan Sang Hyang Bathara Wisnu karena memiliki cahaya yang sangat kuat. Jadi hanya bisa terlihat siluet dari beliau saja. Jadi pada dasarnya kelihatan berwarna hitam karena itu ya alasannya. Jadi bukan seperti itu warna aslinya beliau gitu. Ya lanjut Mas. Slide 83. Sang Hyang Bathara Wisnu juga sudah menurunkan ajaran. Namun semua sangat berbeda dengan yang sudah diketahui umum. Karena entah sejak zaman apa, semua itu dihapus dan digantikan agar bisa menjadi seragam. Dan inilah yang membuat Mojopahit memilih menutup dari pandangan manusia normal. Mungkin cerita itu ya, dalam cerita keramat Rontal ya Aryo. Bilangnya keramat Rontal. Sorry, ini coba mulai pakai earphone lagi nggak? Oh iya. Suaranya udah. Ya, kuat saya kasih lihat. Pasang dulu ya, karena tadi lepas. Iya. Coba. Gimana Aryo? Tes 1 2. Aman. 1 2 3. Aman. Aneh ya, Oke. ketika HP ku yang error tadi ya. Enggak, jadi emang kayaknya earphone-nya panas dia kayaknya ya. Jadi Oh, kalau gitu. udah tadi tuh episode pas slide 70-an dia mulai suara outputnya masuk ke input. Kayak Oh, gitu gitu. pokoknya. Gitu. Nah, Aman Oke, sekarang. mulai panas. Slide 84. Dapat dikatakan ada perbedaan pandangan dengan peradaban kita. Karena bagi peradaban mereka, yang di atas itu maha kecil. Tapi di peradaban kita, yang di atas itu yang maha besar. Karena proses perbedaan pandangan ini yang membuat kita jadi kadang-kadang bingung kan. Makanya ya mungkin memang ada perbedaan yang sangat ekstrim antara kita dan sana, maka sana milih untuk diri. Karena memang benar-benar ekstrim kan seperti itu. Yang di sana ya tadi karena berdasarkan pandangan mata kita itu kan nyata terbalik. Kalau nyata terbalik, tapi kalau maya tegak. Kalau bagi mereka nyata itu tegak, maya terbalik gitu kan. Ekstrem di situ, maka mereka milih oh itu. Kalau nggak satu frekuensi berarti gitu. Lanjut Mas. Oh ya Om, tadi mau ngomong tentang keramat rontal. Iya. Apa ya? Ron itu daun tal, dari pohon tal. Kenapa Aryo? Oh enggak, tadi slide 83 tadi belum sempat dijelasin sih. Oh enggak jelasin itu, cuma bilangnya beberapa ajaran kan salah satunya akibat dibakarnya sih beberapa rontal itu kan, dan ternyata itu juga decoy.
Gitu. Lanjut Aryo. Jadi Lanjutin dulu ya. ya begitulah pokoknya. Oke, 85. Slide 85. Karena bagi Mojopahit, yang harus ditinggikan itu yang maha kecil, tapi di peradaban kita yang ditinggikan justru yang maha besar. Ya, siapa yang kuat yang angkat benda yang besar. Kalau menurut aku sih yang ada yang diangkat yang kecil. Kalau angkat yang besar ampun deh. Mungkin kalau yang itu mungkin ahli ini apa suka angkat kuat angkat besi itu mungkin yang kuat angkat yang besar. Kalau aku nggak kuat angkat yang besar, kuatnya angkat yang kecil. Lanjut Mas. Slide 86. Bagi mereka, bumi itu bukan diangkat, tapi justru tempatnya ada di bawah kaki, bukan di atas kepala. Jadi yang besar itu bagi Mojopahit harus ada di bawah, bukan di atas. Karena kalau misalnya kita berusaha ngangkat bumi, misalnya seperti kita melakukan kopstang itu berarti kepala kita di bawah, kaki kita di atas. Itu pasti nggak akan kuat sampai 1 hari. Tapi kalau kita berdiri 1 hari pasti kuat. Atau 1 jam aja deh, 1 jam berdiri sama 1 jam kita terbalik, maka akan Sikap lilin Om, kayak sikap lilin mungkin ya Om. Sikap lilin kan juga kepala di bawah. Jadi kalau mengangkat bumi itu berat gitu kan. Karena kalau kopstang berarti ngangkat bumi tuh Aryo. Oke, lanjut Mas. Slide 87. Maka bagi mereka mengangkat bumi itu kalaupun merasa bisa tidak akan kuat lama. Tidak akan seperti kalau dia berdiri dengan sendirinya gitu. Sekarang tidak akan selama kalau dia kuat menginjak bumi. Jadi menginjak bumi itu akan lebih kuat lama daripada kalau kita mengangkat bumi. Mengangkat bumi. Ya, lanjut Mas. Slide 88. Jadi, meskipun besar, malah bisa dikatakan sangat besar, bumi bukan untuk diangkat, tapi untuk diinjak. Dan menginjak yang besar pasti akan lebih kuat lama daripada mengangkat yang besar. Itu kalau aku ya, tapi nggak tahu kalau orang lain. Mungkin lebih kuat kalau mengangkat yang besar. Kalau aku sih mengangkat yang besar nggak kuat, kuatnya mengangkat yang kecil. Jadi aku lebih kuat meninggikan yang kecil daripada meninggikan yang besar. Tapi ya kalau ada orang yang kuat meninggikan yang besar ya memang dia mungkin hebat dan super power itu. Berbeda dengan saya. Lanjut Mas. Slide 89. Bagi Mojopahit, yang sangat besar itu memang untuk diinjak, bukan untuk diangkat oleh semua bangsa. Kalau berdasarkan kenyataannya begitu ya, tapi kan mungkin ada yang berpikir berbeda. Karena dia lebih merasa kuat ngangkatnya daripada kuat nginjaknya. Gitu. Lanjut Mas. Slide 90. Maka bagi Mojopahit, yang benar itu orang dewasa menggendong anak kecil, bukan anak kecil menggendong orang dewasa. Tapi kalau ada anak kecil yang gendong orang dewasa kuat ya, itu hebat sih. Aryo, ini 90 disclaimer Aryo. Oke. Mobilisasi parsial ya Om? Ya. Oke. Ini semua cuma dongeng. Kalau tidak percaya, tidak apa-apa. Tapi kalau mau percaya, ya jangan. Ini bukan gertakan. Oke. Lanjut dulu aja Aryo. Lanjut kok Aryo, Mas Merta. Siap. Slide 91. Maka bagi Mojopahit, mereka akan sangat bingung kalau ada peradaban yang meninggikan yang paling besar. Karena dalam struktur yang mereka kenal, yang ditinggikan itu justru yang maha kecil. Makanya bagi mereka berdasarkan sastra Mandala Giri, itu makin ke atas bukan makin besar, malah makin kecil wujudnya. Dan yang makin kecil itu yang makin berbahaya gitu. Lanjut Mas. Slide 92. Maka tidak ada struktur di Mojopahit yang besar di atas, yang ada yang maha kecil yang di atas.
sehingga perbedaannya akan sangat ekstrim dengan peradaban di luar Mojopahit. Tapi emang ada nggak sih ada bangunan yang terbalik gitu, gedungnya di bawah, gedungnya di atas itu? Aku belum lihat sih di peradaban kita. Tapi di kita selalu meninggikan yang maha besar ya. Memang begitu kenyataannya di sini. Lanjut Mas. Slide 93. Maka yang teratas akan mempunyai wujud kawitan, dan wujud kawitan itu bukan dari wujud yang besar. Seingatku sih begitu ya. Jadi dari ayam aja itu dari telur dulu sampai jadi ayam besar. Nggak ada ayam besar terus kemudian jadi telur. Nah, Maksudnya bentuknya menyusut terus jadi telur lagi gitu. Nggak ada. Jadi dari telur membesar jadi ayam besar gitu kan. Itu juga orang kan dari bayi menjadi dewasa. Nggak ada orang dewasa itu dari bayi. Makanya permulaan kita itu apa? Karena berarti wiwitan itu ada di mana? Awalan itu ada di mana gitu kan? Awalan itu berarti yang mana? Apakah awalan itu dari kita dewasa kemudian menjadi anak-anak, kemudian menjadi bayi, atau dari bayi menjadi anak-anak terus menjadi dewasa gitu? Itu awalannya mungkin kita beda definisi sama mereka gitu. Kalau mereka kawitan itu kecil. Lanjut Mas. Slide 94. Maka bagi Mojopahit sudah mutlak duluan telur daripada ayam, karena telur lebih kecil daripada ayam. Dari awal alam raya itu ada, jadi harusnya dari wujud yang paling sederhana menjadi wujud yang paling kompleks, bukan kompleks ke sederhana. Jadi ya karena beda definisi itu, maka kalau mereka menuntut diri ya pantas dong. Lanjut Mas. Slide 95. Bagi Mojopahit, wujud dari Sang Hyang Wenang juga bukan besar, tapi justru sesuatu awal dari kehidupan manusia. Karena ada sekian banyak tingkatan yang oleh Mojopahit ya, dan dari mulai lahir itu berarti perwujudan dari Sang Hyang Wenang sampai ke wujud dewasa kita gitu. Sebelum lahir kan Sang Hyang Tunggal sampai ke arah atas. Cuman masalahnya itu berbeda dengan asumsi kita. Kalau di peradaban kita kan beda definisi, jadi gede dulu baru kecil. Lanjut Mas. Slide 96. Sementara wujud Sang Hyang Tunggal bagi Mojopahit adalah bayi yang akan lahir, karena merupakan wujud saat akan tunggal atau akan lepas dari gua garbanya sang ibu. Maka dikatakan Sang Hyang Tunggal dan Sang Hyang Tunggal lebih kecil daripada Sang Hyang Wenang. Dan sistem kendalinya pun juga tidak dengan cara nakut-nakutin ya, karena seperti ketika ada bayi yang datang itu setiap orang pasti dengan sendirinya pengen gendong, bukan pengen musuhin. Dan si bayi itu walaupun mungkin kita gendong, mungkin ngancingin kita atau mungkin malah berakin kita sekalipun, yang ada malah kita bangga loh, bukan malah marah. Artinya apa? Artinya kan sistem kendali dari atas itu bukan seperti yang diceritakan di kita. Jadi sistem mereka lain. Jadi menganggap yang berhubungan dengan alam raya itu memang beda banget dengan pandangan kita. Maka mereka memang memilih untuk menutup itu semua gitu. Jadi ya seperti itu ceritanya, bahwa tidak ada Sang Hyang Wenang memerintah dengan cara nakut-nakutin itu, tidak gitu. Seperti bayi meminta sesuatu itu tidak dengan cara lempar batu tuh enggak, tapi kita yang harus sadar sendiri dan sendiri kita tahu oh, dia butuh ini gitu kan. Dan satu ruangan pasti akan bingung semua kalau satu bayi nangis yang nggak jelas, semuanya seperti merasa bersalah dan ingin membuat supaya dia jadi supaya diem, supaya tidur, supaya dia nyaman gitu, bukan supaya dia nangis. Jadi sistemnya Sang Hyang Wenang merintah harusnya seperti itu polanya, tapi bukan. Ya nggak mirip-mirip banget itu ya, tapi polanya bukan dengan cara kamu kalau begini nanti masuk tempat sampah. Lanjut Mas. Slide 97. Dan semua perubahan dari sejak Sang Hyang Ogra Besti sampai ke Sang Hyang Tunggal ada dalam Gua Garba, dan itu bukan sesuatu yang besar, tapi justru yang maha kecil. Maka bagi Mojopahit, yang maha tinggi itu justru yang maha kecil, bukan maha besar. Itu tadi perbedaan definisi sama kita ya, perbedaan definisi peradaban. Jadi ya
Kalau berbeda dan itu cukup ekstrim, maka memang tidak klop kalau misalkan mereka buka gerbang. Lanjut Mas. Slide 98. Bagi Mojopahit, makin tinggi tataran Parahyang bukan makin menakutkan, tapi makin membahagiakan. Jadi, kehadiran yang maha kecil itu bukan menakutkan, tapi membuat semua orang justru akan rela meninggikan, dan itu bukan dengan paksaan. Polanya seperti itu yang di sana, tapi ini kan beda banget ya. Jadi kalau di sini kan polanya nggak begitu. Polanya kan di sini kalau nggak nurut gini, nggak nurut nanti akan masuk tempat sampah, nggak ya, pokoknya gitu. Atau datang-datang tiba-tiba ada yang hancur gitu. Itu enggak. Bencana atau apa itu enggak ya. Jadi kedatangannya tidak pernah kedatangan suatu yang masih memakai wujudnya Sang Hyang Menang, sekalipun tidak pernah ada yang namanya bencana. Biasanya malah daerah itu akan bebas dari bencana loh biasanya. Tapi ya bukan semua wilayah itu ya. Di daerah tertentu tuh kebanyakan justru kalau ada bayi di situ, kalau ada bencana malah minggir gitu loh yang ada. Karena mereka juga berpikir bahwa yang membawa ini semua kan tidak ada, sehingga sudah ngerti bahwa masih ada yang menggunakan wujudnya Sang Hyang Menang di sana. Lanjut Mas. Slide 99. Jadi, bagi Mojopahit, semua itu boleh dipertanyakan. Apalagi kalau dikatakan ajaran, maka sangat boleh dipertanyakan. Jadi, berbeda dengan peradaban lain, yang kadang ada yang katanya ajaran, tapi tidak boleh dipertanyakan, dan wajib dianggap sempurna. Makanya berbeda ekstrim banget kan, karena ada yang seperti itu perbedaannya. Makanya kalau mereka menutup dirinya itu ya wajar gitu. Jadi kalau kadang-kadang ada yang nanya, kenapa sih mereka nutup diri, apa salah kita lah, itu banyak gitu kan. Jadi kalau jangan menanyakan apa perbedaannya, salah kita tuh bedanya banyak banget, tidak cuma 1-2, banyak sekali. Lanjut Mas. Slide 100. Karena bagi Mojopahit, yang dikatakan sempurna itu bisa menjawab semua pertanyaan, bukan melarang bertanya. Kalau sempurna itu berarti setiap kali dipertanyakan ada jawabannya ya, bukan kalau dipertanyakan malah kamu itu nggak boleh ditanya, itu nggak sempurna. Kalau bagi Majapahit itu kalau ada pertanyaan ya dijawab, ada pertanyaan ya dijawab, dan semua itu boleh dipertanyakan, itu yang tidak boleh dipertanyakan. Kalau tidak boleh dipertanyakan ya sebaiknya jangan diajarkan di sekolahan gitu kan. Di Majapahit begitu aturannya. Lanjut Mas. Slide 101. Begitu juga bagi Atlantis dan Lemurian. Semua pertanyaan wajib dijawab jika merasa paling sempurna. Jadi bukan dengan melarang bertanya. Karena melarang bertanya itu tanda ketidakmampuan menjawab pertanyaan. Ya jelas seperti itu kan seharusnya. Tapi kan beda definisi dengan kita lagi loh Mas. Kalau di sini kan definisinya itu adalah ketika pelarang bertanya itu sempurna gitu loh. Tidak boleh dipertanyakan itu sempurna. Tapi kalau di sana enggak. Jadi kita beda definisinya kan makin tajam gitu. Lanjut Mas. Slide 102. Karena perbedaan-perbedaan yang sangat mendasar itu, ketiga kerajaan besar dengan peradaban yang besar, yaitu Lemurian, Atlantis, dan Mojopahit, mereka memilih menutup peradaban dari peradaban yang dianggap berbeda dengan mereka. Jadi pada dasarnya mereka tidak menutup dengan peradaban yang tidak berbeda ya, tapi kan itu di luar jangkauan kita. Bisa di luar jangkauanku lah. Ya Rio ya, di luar jangkauanku ya. Gimana Om? Gimana? Oke, kan, kita lanjut. Ketiga peradaban besar itu menutup dari peradaban yang tidak searah dengan mereka. Nah, kan itu termasuk mungkin kita termasuk yang ini kan, yang beda arah itunya. Iya. Maka kita nggak tahu peradaban mereka ada di mana. Gitu. Oke lanjut. Slide 103. Maka lambang ini menunjukkan memang ada peradaban yang saat ini masih diasingkan di dalam kurungan. Nah, teman yang di dalam kurungan itu sebenarnya kita atau mereka gitu kan. Apakah kita yang dalam kurungan atau mereka yang dalam kurungan. Tapi kalau melihat dari perbedaan inklinasi per wilayah, maka seharusnya wilayah mereka itu menempati 96% dan kita cuma 4% wilayah.
Jadi yang di dalam kurungan siapa lah, itu definisinya tergantung definisi kita bagaimana dan definisi mereka bagaimana. Lanjut Mas. Slide 104. Pengasingan didasarkan atas alasan warna merah yang menunjukkan adanya peristiwa merah di akhir masa ketiga kerajaan, mulai menutupi diri dari pandangan mata kita. Oh, makanya daerah Praloyo itu kan lebih luas banget kan. Sastroloyo itu untuk 20 orang itu nggak begitu besar. Maka Sastrowulan itu berarti ada peristiwa apa di sana waktu itu sehingga nama itu sampai sekarang kok masih ada semua gitu kan. Dan itu memanjang dari daerah daerah itu termasuk Sempo Putih itu bukan Cempaka Putih ya, Sempo Putih. Lanjut Mas. Slide 105. Jatining hyang meniko mboten ngajrih-ajrihi, tapi arso wening kamulyaning Tribhuwana sangkasta dening angin-angin. Ini nggak usah diterjemahin karena saya juga nggak tahu terjemahannya apa gitu. Dan Aryo yang tahu terjemahannya mungkin diterjemahin kalau Aryo tahu. Terjemahannya kita sudah menyampaikan slide ini gitu Om. Betul. Saya sudah menyampaikan slide ini dan sedikit cerita tentang daerah Cetakanegoro gitu ya. Bukan percetakan negara ya, Cetakanegoro. Jadi emang kalau misalnya menyandar perhatiin artinya beda-beda, sebenarnya itu cuma beda-beda dialek aja, artinya sama. Artinya kita udah menyampaikan. Ya Om ya. Ya wis. Ya, manut. Aryo, diinget-inget ya. Kalau dari tempatnya Aryo itu nanti ke arah selatan, itu kan naik flyover dulu tuh. Iya. Naik flyover itu namanya jalan apa itu Aryo? Menyeberang Om. Aku lupa nama jalannya itu. Terus nanti ada kantor polisi ya Iya. di sebelah kiri, lurus. Nanti ada jalan pertama agak lebar sebelum hotel apa itu namanya? Hotel Kenari. Hotel apa lupa. Itu belok kiri. Itu. Kalau dulu itu hampir pas perempatan ya, tapi nggak nyampe perempatan. Belok kiri. Terus nanti, Biasanya tempat makanan gitu ya Om ya. Belok kiri berartiin sebelah kanan. Sebelah kanan itu pertama kali ada jalan belokan masuk sebelah kanan pertama itu ada warung, ada warteg. Lurus sedikit ada belokan kedua itu masuk kanan nanti ada gang, apa itu masuk gang ya, udah masuk gang, ada Udah masuk gang itu, udah masuk gang. Udah masuk gang, nanti ada jalan kiri pertama itu nanti sampai mentok terus belok kanan. Lah belok kanan nanti di sebelah kiri ada tukang las kecil di dalam gang. Maju sedikit nanti ada jalan belok kanan itu mentok, itu rumah kos-kosan kalau nggak salah ya, di situlah KW 20 ya, memang KW 20. Oh iya, oke. bukan KW loh ya, KW 20. Itu berdasarkan halusinasiku ya. Iya, jadi emang harus diingat ya guys, ini cuma dongeng. Jadi tadi kata-kata tadi kalau kebetulan sama persis ada jalan itu ya nggak sengaja. Itu kebetulan mirip ya, jadi kebetulan. jangan dianggap benar. Jadi emang kadang-kadang kita kebetulannya keseringan gitu loh, jadi emang. Jadi bukan ada di timur rel kereta api, tapi ada di barat rel kereta api ya. Kok bisa sama ya Om sama yang aslinya ya? Itu yang Sastroloyo. Kalau Praloyonya ada di utara jalan. Ada di utara. Jadi jalan yang belok kiri tadi itu batas utaranya adalah Praloyo semua sampai ke daerah Sempo Putih tadi. Gitu ya. Oke. Bukan Cempaka Putih loh ya. Sempo Putih. Gitu ya. Terus nanti ke utara
terus nanti ke timur lagi sampai ada batas flyover perempatan ya, perempatan flyover. Perempatan flyover. Perempatan flyover itu belok kiri itu kan masih mulai tempat terus sampai ke mana itu. Ada deh, mau cerita kok malah jadi Arab bebas aku nggak bisa cerita. Oke. Cukup gitu dulu aja, karena ngeres dengan cerita itu. Lanjut aja deh. Udah selesai ya? Boleh Om dilanjut episode 131 hari ini juga atau? Bisa. Langsung. Oke, kalau gitu aku disclaimer terakhir dulu ya Om ya. Iya. Mungkin disclaimer disclaimer ini dulu lah. Ini disclaimer juga dari ini artisnya juga terkenal Om. Ya. Wah. Artis terkenal ini ya bener. Semua ini hanya dongeng. Kalau tidak percaya ya nggak apa-apa. Tapi kalau mau percaya ya jangan. Wah. Bagus Mas Merta. Terima kasih ya. Suun Bopo suun. Oke, kalau gitu kita disclaimer terakhir. Tim Atlantis Center tidak pernah menjual jasa untuk berkomunikasi ataupun bertemu dengan para leluhur dalam bentuk ritual apapun. Waspada terhadap oknum yang mengatasnamakan tim ARC. Ritual resmi hanya dilakukan oleh Mas Agung Bimo, Mbak Vicky Ananda, dan juga saya sendiri. Untuk informasi resmi, silakan hubungi via DM IG @VickyAnandaReal. Beliau siap 25 jam sehari, 8 hari seminggu, 5 minggu dalam sebulan, 13 bulan dalam setahun. Mantap. Oke, mantap. Terima kasih Mas Merta. Mau lu Mas hari ini. Sama-sama Mas Aryo. Kalau gitu aku langsung aja kali ya, langsung kita akhiri. Terima kasih Farada, terima kasih. Ya. Oke. Terima kasih sebesar-besarnya tentunya kepada Kitugul Jati Jaya Morogo yang sudah mau menyediakan data dan juga menjadi pamong bagi kita. Terima kasih juga Mas Agung sudah mau menjadi narasumber dan juga sudah mau menyiapkan slide. Kemudian juga Mas Merta, terima kasih Mas sudah mau menyumbang. Sama Mas Aryo, Bapak Agung. Iya. Terus kemudian juga Mas Nogo yang sudah mau merapikan slide. Bang John, gambarnya hari ini seperti biasa indahnya. Kemudian juga Mbak Vicky, tentunya Mbak Vicky. Terus ada Heskel yang hari ini menjadi moderator. Ada Mbak Vicky, Om Iwan, Mbak Ade, dan segelintir tim ARC lainnya yang juga berpartisipasi dalam keberlangsungan live setiap hari Rabu. Terakhir tentunya kepada Chief Eksekutif ARC, Bos Besar Pak Marius Bumono, terima kasih yang sudah mau memprakarsai Atlantis Series hingga hari ini. Sekian Om. Yeah. Oke. Mungkin ada salam dari Bali, ada kata-kata dari Bali yang mau disampaikan. Ditunggu. Ditodong Om. Ditodong. Siap. Oke, kalau gitu sekian ya episode 130 hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya, tentunya di hari Rabu yang sama, di jam yang sama, masih di Pambukan yang Gendrong Kencono, episode 131. Kalau gitu, terima kasih semuanya, salam sehat dan juga tentunya salam menyan. Salam menyan. Salam menyan.